Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi untuk semester 1 ini tentang pengantar sistem peredaran darah dan organ sistem transport atau sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, kapiler darah. Tentang darah, komponen penyusun darah yaitu plasma darah yang terdiri dari 90% air dan 8% protein, 0,9% mineral, protein yang terdapat di dalam plasma darah terdiri dari albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Fungsi daripada plasma darah yaitu untuk menjaga tekanan osmotik darah, untuk membentuk antibodi atau zat kekebalan, untuk pembekuan darah. Nah, masing-masing fungsinya albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah. Juga untuk mengatur metabolisme. Sekarang apa fungsi plasma darah? Yang pertama adalah mengangkut sari-sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, dan mineral. Yang kedua mengangkut enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti urea, amonia, amonium, dan karbon dioksida. Ingat anak-anak bahwa plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Yang kedua adalah sel-sel darah, itu ada sel darah merah, bentuknya cakram bikonkav, tidak berinti, berwarna merah disebabkan mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut O2. Ini anak-anak sel darah merah. Kemudian sel darah putih. Bentuk tidak tetap, berinti, berfungsi untuk memakan kuman atau bersifat fagosit dan membentuk zat pelawan kuman atau zat antibodi, dapat bergerak secara ameboid dan dapat menembus dinding kapiler darah yang disebut diapedesis. Ini macam-macam sel darah putih: monosit, basofil, eosinofil, neutrofil, dan limfosit. Yang keempat itu bersifat fagosit, sedangkan yang limfosit adalah bersifat sebagai antibodi.
keping-keping darah. Bentuk tidak teratur, tidak berinti, berfungsi untuk proses pembekuan darah. Jadi saat terjadi luka, maka trombosit akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Trombokinase membantu protrombin dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium berubah menjadi trombin, kemudian trombin akan membantu fibrinogen membentuk benang-benang fibrin yang nanti akan menutup luka. Ini anak-anak contoh dari benang-benang fibrin yang menghalangi agar darah tidak keluar sehingga luka akan tertutup. Sehingga kalau kita pernah terluka, maka seperti ada benang-benang dari luka kita yang kering. Nah, itu adalah benang-benang fibrin yang berfungsi untuk menutup luka. Yang kedua, alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Antara atrium atau serambi, antara atrium kanan dengan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis, dan antara atrium kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis. Nah, ini tentang jantung, anak-anak bisa lihat. Katup tricuspidalis ada di bagian kanan dan katup bicuspidalis ada di kiri. Kita lanjutkan bagian-bagian jantung. Ini skemanya. Ingat anak-anak, untuk jantung gambar, kalau kita lihat di sebelah kiri atau tangan kita yang kiri, itu berarti adalah malah yang kanan. Jadi jangan sampai nanti terbalik. Sesuai pada gambar di situ. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya anak-anak lihat mana yang dindingnya lebih tebal. Oke, betul, yang bagian bilik. Bagian-bagian jantung tadi dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri, dan masing-masing terdiri dari serambi dan bilik atau atrium dan ventricle. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan jantung kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh, karena jantung kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung dilapisi oleh selaput yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Terbagi atas 4 ruang, tadi 2 bilik, 2 serambi. Terdapat katup yang membatasi setiap ruang. Ada tricuspidalis dan bicuspidalis. Letak jantung ada di dalam rongga dada, terlindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada, tulang iga, dan tulang belakang. Jantung terletak dalam dada bersama dengan paru-paru, yaitu terdapat di antara paru-paru itu. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Jantung dibungkus oleh lapisan yang tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu disebut perikardium. Yang perlu anak-anak ketahui, di antara pembungkusnya atau perikardium dengan jantung terdapat cairan berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa.
Nah, proyeksi letak jantung anak-anak bisa kalian amati. Jadi di rongga dada agak sebelah kiri. Katup atau valvula dari jantung. Tadi sudah disebutkan Bu Wiwi, ada katup tricuspidalis antara serambi kanan dan kiri dan bilik kiri. Serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian ada katup semilunalis paru-paru, yaitu antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Kemudian ada katup bicuspidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Septum atau sekat, dinding antara bilik kiri dan bilik kanan atau serambi kiri dan serambi kanan. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu arteri atau nadi dan vena atau bilik. Maaf, di situ salah tulis ya anak ya, bilik. Kemudian 3 pembuluh kapiler. Arteri bercabang-cabang menjadi arteri kecil yang disebut arteriol. Arteriol bercabang-cabang lagi menjadi kapiler. Vena yang bercabang-cabang menjadi venula yang merupakan kapiler vena. Pembuluh darah, nadi, dan balik. Pembuluh darah, nadi atau arteri, semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Struktur dari dalam keluar: endotelium, membran basal, jaringan elastis, jaringan otot polos, jaringan elastis, jaringan konektif atau penghubung. Seperti yang terlihat pada gambar. Dinding otot pembuluh nadi lebih tebal, kuat, bersifat elastis. Tekanan pembuluhnya lebih kuat daripada pembuluh balik. Darah yang keluar dari jantung melalui 2 pembuluh nadi, yaitu arteri pulmonalis, yaitu yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Pulmo itu adalah nama Latin dari paru-paru, sehingga yang menuju ke paru-paru, pembuluh nadi atau arterinya disebut arteri pulmonalis. Sedangkan aorta membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Aorta adalah arteri yang sangat besar. Sekarang pembuluh balik. Pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Struktur dari dalam keluar: 1 katup, 2 endotelium, 3 membran basal, 4 jaringan otot polos, 5 jaringan konektif. Di sepanjang pembuluh terdapat banyak katup atau valvula semilunaris yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Secara garis besar dibagi menjadi 2, vena pulmonalis, yaitu membawa darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri. Yang kedua, vena cava, membawa darah kaya CO2 dari tubuh menuju ke serambi kanan. Yang terdiri dari vena cava superior, yaitu dari tubuh bagian bawah. Sedangkan yang vena cava inferior, vena cava superior dari tubuh bagian atas dan vena cava inferior adalah dari tubuh bagian bawah. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Kalau anak-anak lihat misalnya pada bagian tangan yang berwarna hijau atau kebiru-biruan, itu adalah pembuluh vena. Ini anak-anak kalian bisa lihat arteri dan vena. Sekarang ketiga-tiganya vena, arteri, dan pembuluh darah kapiler.
Sekarang kapiler, pembuluh darah kapiler. Saluran darah yang terkecil menghubungkan arteriol kepada venul. Dinding kapilari darah hanya setebal 1 sel. Dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan berlangsung dengan cepat. Ini anak-anak bisa dilihat. Kita lihat dulu. Jadi kapiler menghubungkan antara venul dan arteriol. Sekarang perbedaan arteri dan vena. Bisa anak-anak baca. Sekarang yang Bu Wi tekankan nomor 7. Darah kaya oksigen pada arteri kecuali arteri pulmonalis. Jadi arteri itu semua kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis, karena arteri pulmonalis itu arteri yang menuju ke paru-paru, berarti membawa darah kaya CO2. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau vena itu kaya dengan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Artinya vena pulmonalis kaya oksigen karena berasal dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, ini anak-anak untuk nomor 8. Tekanan darah untuk arteri itu besar dan darah akan memancar jika itu arteri terpotong. Tetapi kalau vena itu kecil dan darah akan menetes jika dipotong. Maka Allah memberikan pengamanan nomor 2, letaknya untuk arteri jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh, sehingga kalau ada luka karena letaknya jauh di permukaan, berarti untuk arteri akan terlindungi sehingga darah tidak akan memancar. Cukup anak-anak, saya lanjutkan. Sementara itu yang saya berikan, selamat mengerjakan untuk latihan yang Bu Wi berikan untuk mengerjakan latihan soal di spensako.id. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.